yang ketiga. Semoga makin jaya, jaya di darat, jaya di laut, jaya di udara. Yes, yes, yes. Baik, selamat siang. Sekarang saya bersama Bapak Dedi Haris selaku Ketua Umum dari Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia atau PPLI. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, terima kasih Mas Amit. Oke, ya. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk join kembali Pak dengan Transgo Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Baik, Pak, menarik. Pasca dari PPLI merayakan tahun ketiga ya Pak berdirinya dari PPLI ini Pak, mungkin dari teman-teman pelaku logistik sendiri pengen tahu Pak, sepak terjangnya selama 3 tahun terakhir ini apa saja capaian yang sudah dicapai Pak? Ya, terima kasih undangan yang diberikan kesempatan kepada saya, Transgo. Terima kasih kepada anggota PPLI se-Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sponsor ataupun pihak-pihak undangan dari kementerian maupun lembaga atau asosiasi organisasi yang kemarin hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Transgo hari ini yang memberi kesempatan kepada kami untuk PPLI, capaian apa yang saja yang sudah diraih 3 tahun bersama PPLI. Tentunya kami 3 tahun kemarin berhasil dengan pembentukan DPW se-Indonesia ada 13 provinsi, dan kita sudah mendirikan koperasi, dan saya bersama Kabid PPLI sudah mempersiapkan program-program untuk tahun 2024-5 sampai segitu ya, kita program-program kita sudah siapkan semuanya. Jadi kita PPLI sudah mempersiapkan semuanya untuk anggota. Begitu Mas untuk pencapaiannya. Baik, boleh disebutkan Pak 13 provinsi itu di mana saja Pak? Apakah masih dominan di Pulau Jawa? Oke, terima kasih. Untuk Pulau Jawa kita Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Kaltim-Tara ya, Kaltim-Tara kita jadikan satu, Kalimantan Timur sama Utara kita sebut Kaltim-Tara, terus kita Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kita jadikan satu, Kaltengsel, kalau Kalbar kita sendiri, Kalimantan Barat, kita Papua, NTB, NTT, Bali, kita udah ada 13 provinsi. Alhamdulillah kita terbentuk dengan baik kolaborasinya. Begitu Mas. Baik, artinya di tiap pulau-pulau besar perwakilan dari PPLI sudah masuk ya Pak? Udah aktif dan siap berkolaborasi dengan dari DPW NTT bekerjasama dengan DKI Jakarta, mereka sudah ada kolaborasi bersama. Begitu. Baik. Pak, tadi disampaikan salah satu capaian dari PPLI kan terbentuknya koperasi ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa bedanya Pak dengan organisasi induknya Pak dengan koperasi ini Pak? Terima kasih. Di awal kita PPLI berdiri itu kita non-profit. Ya, di ART kita non-profit. Jadi bagaimana kita berpikir jajaran DPP maupun pembina kami, kalau kita mau maju ke depan ataupun anggota kita yang hari ini PPLI punya visi misi dari anggota ke anggota, dan kita PPLI non profit, dan kalau kita akan maju untuk lebih maju,
dan visi misi kesetaraan, kita harus bikin koperasi dan bisa kita bekerja sama dengan pihak-pihak instansi, lembaga, kementerian, itu bisa. Karena di situ ada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, itu sangat bagus banget bagi kita PPLI yang punya brand UKM logistik. Jadi tahun ini, tahun 2023, koperasi kita sudah berlegalitas. Kita sudah menerima legalitas dari Menkumham maupun pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Begitu, Mas. Baik. Berarti koperasi ini adalah sekumpulan perusahaan-perusahaan perorangan itu, Pak, yang mungkin butuh legalitas untuk menjalankan bisnisnya, atau seperti apa, Pak? Kita berbicara legalitas untuk anggota PPLI sebagian hampir 70% kita sudah berlegalitas. Kita sudah ada NIB, kita sudah NPWP, dan kita sudah pengusaha-pengusaha logistik. 30% kita adalah pemerhati ataupun kita profesional perorangan. Di situ koperasi menjembatani bagi anggota koperasi maupun jajaran itu bisa bekerja sama dengan instansi-instansi yang akan bekerja sama dengan PPLI. Koperasi yang maju di depan, PPLI anggota kita yang nantinya masuk PPLI otomatis sudah masuk di anggota koperasi, seperti itu, Mas. Oke. Dengan eksistensi dari PPL ini selama 3 tahun belakangan ini, terus berkembangnya jaringan pengusaha dari sampai ke daerah dengan 13 kepengurusan ya, Pak. Tentunya ini kan sudah pasti memberikan benefit bagi kepengurusan ataupun member dari PPLI, Pak. Kalau dari aspirasi yang ada, mungkin yang Pak Dedi dengar, apa benefit yang mereka rasakan ketika bergabung dengan PPLI, Pak? Terima kasih. Seperti kita berbicara keanggotaan, Mas, ya. Kita melihat anniversary kemarin, yang tercatat anggota kita itu ada 512 anggota seluruh Indonesia. Mereka seperti merasa memiliki, mereka merasa terayomi dengan adanya PPLI. Kita berbicara anniversary kemarin, undangan kita ataupun partisipasi anggota untuk menyumbang, meskipun besarannya itu tidak bisa disebutkan, tetapi kita kemarin berhasil dari pagi sampai tengah malam, satu ruangan hotel itu kita sewa untuk PPLI. Mereka sudah merasakan, sudah menikmati, mereka sudah merasakan PPLI ini mengayomi. Rumah PPLI ini memang betul-betul memperhatikan keanggota. Kalau benefit hari ini, kita berbicara benefit untuk keanggotaan, dari DKI Jakarta ataupun dari Jawa Timur yang akan mengirimkan barang ke Indonesia Timur, mereka sudah ada kolaborasi antar anggota, dan di situ mereka sudah betul-betul terverifikasi. Berbicara kenyamanan di sini itu sudah dirasakan kepada anggota PPLI yang di daerah maupun yang di kota. Mereka sangat nyaman, mereka aman gitu loh, aman dan nyaman. Karena apa? Verifikasi keanggotaan itu sangat ketat banget di PPLI, dan itu betul-betul harus kita sebagai jajaran PPLI, data anggota betul-betul harus valid. Disitulah mereka anggota merasakan kenyamanan. Satu misal anggota DKI Jakarta mau bekerja sama dengan yang ada di Papua akan menerima di mana perusahaan-perusahaan anggota yang ada di Papua yang valid dan bagus dan bisa memperkerjakan dengan geografis Papua seperti itu. DPW Papua yang di sana itu sudah bisa menjelaskan geografisnya seperti ini, sampai menjadikan sebuah pekerjaan dan tidak berakhir dengan bahasa gagal kerja
Karena apa? Kolaborasi, komunikasi antar DPW A, DPW B dari Papua sama DKI Jakarta itu terkoneksi, Mas. Begitu. Jadi inilah yang menjadikan kolaborasi yang sangat bagus, dan saya hormat kepada ketua-ketua DPW saya seluruh Indonesia. Begitu. Begitu, Mas, untuk PPLI yang ada di daerah. Baik. Ya, bisa dikatakan benefit yang dirasakan itu timbulnya semacam ekosistem, Pak, ya, untuk saling berkolaborasi antar pengusaha logistik lintas daerah nih, Pak, yang akhirnya masing-masing bisa tumbuh di daerah masing-masing, begitu ya, Pak? Betul, seperti itu, Mas. Kita memperhatikan di daerah. Saya sering jalan ke daerah, ya. Saya melihat teman-teman saya di daerah, kenapa mereka yang di daerah ini tidak mendapatkan sebuah pekerjaan. Saya berpikir, kenapa? Dan saya seringkali itu bercerita kepada teman-teman yang ada di daerah-daerah, perkembangannya sangat lambat. Bukan tidak ada pekerjaan, perkembangannya sangat lambat. Disinilah yang kita PPLI, yang kita pikirkan di daerah, bagaimana kontribusi di kota ini bisa berbagi dengan daerah, dan daerah akan tumbuh karena mereka yang ngerti daerah tersebut, geografisnya, modalnya yang dipakai apa, ya mereka yang tahu gitu loh, mereka yang di daerah tahu, maka di daerah harus dilibatkan, maka akan pertumbuhan perekonomian ataupun pertumbuhan teman-teman yang di daerah ini akan tumbuh bersama, sukses bersama di PPLI. Seperti itu, Mas. PPLI punya kewajiban untuk kembangkan di daerah. Apakah dari PPLI sendiri melihat bahwa pergerakan barang ini masih terpusat di Jawa, yang pada akhirnya yang besar perusahaan logistik di Jawa gitu, dan PPLI perlu hadir untuk meratakan itu semua gitu? Betul. Saya merasakan seperti itu, Mas. Saya merasakan sebagai ketua umum yang tampil, kita berbicara proyek ataupun kita berbicara pekerjaan, ya, masih kita berbicara dominan itu masih dipegang ibu kota ataupun daerah-daerah ya di Jawa lah, seperti itu. Padahal mereka harus dilibatkan, gitu. Anggota saya di daerah harus dilibatkan. Percontohan proyek-proyek besar yang saya lihat saat ini yang masuk adalah ya orang-orang kota, saya kira begitulah, dan orang-orang besar yang ada di kota. Itu aja. Itu yang akan saya inginkan untuk yang bernama apa sih namanya kolaborasi, dan apa itu namanya bekerja sama antar kota dan daerah. Seperti itu, Mas. Baik, Pak, menarik di perayaan tahun ketiga kemarin di PPLI itu kan mengangkat tema kolaborasi jaga ketahanan pangan gitu, Pak. Apa pertimbangan dan apa relevansinya di sektor logistik, Pak, bagi PPLI, Pak? Ya, terima kasih. Sedikit cerita tentang anniversary kemarin. Tema tersebut kita punya Kabid Kulcen, yaitu Pak Tejo. Itu adalah seminar, ya, seminar dalam arti waktu kemarin anniversary itu ada 2 sesi. Pagi jam 9 sampai jam 4 sore itu kita isi seminar yang bertema seperti Mas Wahid tadi itu kolaborasi menjaga ketahanan pangan nasional. Itu pagi. Sorenya baru anniversary. Ya senang-senang lah ya anggota kita, dan bisnis matchingnya nanti di anniversary seperti itu. Tadi Mas menyebut ketahanan pangan, ya, apa relevansinya, begitu ya, relevansinya di sektor logistik, ya, pangan. Ya saya sebutkan begitu, Mas. Sengaja memang kita berbicara seminar kemarin itu tentang ketahanan pangan, sengaja kita tampilkan di PPLI
karena PPLI ingin berperan serta dan berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kuat. Ketahanan pangan yang ada di daerah-daerah maupun wilayah-wilayah, ketahanan pangan nasional, PPLI ingin ikut berkontribusi di situ dengan logistiknya. Berbicara ketahanan pangan tidak lepas dari logistik maupun transportasi. PPLI hadir untuk ikut mendistribusikan pangan di daerah-daerah tersebut. Dan hari ini PPLI sudah ada pencapaian pengiriman barang-barang ketahanan pangan di daerah-daerah, di wilayah-wilayah di Indonesia ini. Meskipun kita tidak bisa mencapai kesemuanya, tetapi harapan saya 30% aja kita ambil itu dan kita ikut kontribusi di ketahanan pangan ini, PPLI bisa diunggulkan untuk pendistribusian tersebut. Dan kita tidak bicara pendistribusian aja, kita di sini juga ada gudang, kita juga ada membantu ya, yang hari ini ketahanan pangan tidak jauh dari kata Bulog maupun Pos Indonesia. PPLI hadir bekerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga kementerian atau BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Di situ PPLI hadir. Kita akan mencoba, kita akan menawarkan anggota kita yang ada di daerah ikut kontribusi, ikut mensukseskan program pangan di pemerintah. Seperti itu, Mas. Baik, bisa dikatakan kalau anggapan dari PPLI itu bahwasanya kunci dari untuk menjaga ketahanan pangan itu salah satunya memperkuat sisi logistiknya, Pak ya. Salah satunya lewat cold chain, begitu, Pak? Kalau kita berbicara ketahanan pangan dan kita berbicara PPLI, kita ada cold chain, kita ada udara, kita ada laut, kita ada darat. Jadi di mana kita semuanya bisa membantu dan kontribusi di situ. Kalau kemarin kita berbicara cold chain, kabit saya cold chain Pak Tejo, bagaimana bisa membantu pengiriman ayam dari Surabaya ke NTT, dan mereka berhasil. Dan hari ini kabit darat melalui bekerja sama dengan Pos Indonesia dan Bulog, dan saya sendiri sebagai ketua umum, dan saya membawa meskipun tidak semua di Jawa Timur, tetapi saya sudah bisa ikut kontribusi dan membantu dengan ketahanan pangan, menyiapkan gudang dan pengiriman bapang, bansos yang ada di Madura. Disitulah PPLI hadir, dan ke depan kita juga dengan tahap 1, tahap 2 pengiriman dengan Pos Indonesia dan Bulog yang hari ini yang sangat seksi berbicara ketahanan pangan, PPLI hadir di dalam itu. Dan saya sendiri pada bulan depan dan kemarin dari pihak Pos Indonesia diwakili dari Pos Indonesia Jakarta, mereka hadir dan memberikan kontribusi dan berbicara akan memerlukan kerjasama dengan DPW yang ada di PPLI, karena kita menyikapi hampir sama dengan PPLI. Di Pos Indonesia ada kepala cabang, ada karet, kepala regional. Di situ proyek ataupun barang yang disebut dengan pangan ataupun Bulog ataupun Pos Indonesia ada di daerah-daerah tersebut. Maka
saya perintahkan kepada ketua-ketua DPW yang ada di wilayah bisa merapat, ataupun jajaran DPP bisa merapat ke Pos Indonesia dan Bulog yang memang notabene-nya PPLI sudah bekerja sama dengan Pos Indonesia. Tinggal menjalankan bagaimana di DPW itu bersama anggota yang ada di wilayah-wilayah bisa bekerja sama. Seperti itu, Mas. Nanti dibantu oleh DPP untuk menjalankan ataupun bagi kue, istilahnya bagi kue di daerah-daerah yang dengan kepala-kepala regional yang ada di Pos Indonesia membantu kontribusi ketahanan pangan, beras, minyak, yang hari ini mungkin bulan depan saya sebutkan hari ini pemerintah Indonesia akan membagikan rice cooker atau magicom, yang kemarin itu telur. Kalau yang kemarin telur, minyak, beras, itu kita udah PPLI sudah ikut kontribusi di sana. Hari ini kita sudah mendengar proyek ke depan Pos Indonesia akan membagikan rice cooker atau magicom seluruh di masyarakat di Indonesia. PPLI tampil di situ, Mas. Seperti itu, Mas. Baik. Terkait cold chain yang tadi Pak Dedi sampaikan, kan kita ketahui selama setahun terakhir itu banyak event-event dari PPLI itu selalu mengusung tema cold chain. Apakah memang untuk tahun ini cold chain begitu menjanjikan bagi teman-teman PPLI, Pak, secara bisnis? Kalau kita berbicara cold chain, Mas, kita tidak berbicara. Memang kebutuhan cold chain per tahunnya semakin meningkat, hampir bisa per tahun laporan dari Kabit cold chain itu hampir 10%. Kita berbicara ke depan, memang kalau kita berbicara seksi, jangan kita keluar rumah aja, Mas. Kita di dalam rumah kita sendiri aja, kita buka kulkas itu. Para ibu-ibu atau mama itu udah menyiapkan makanan siap saji itu. Jadi kita di dalam rumah kita sendiri aja, kita buka kulkas, di dalam sudah ada makanan-makanan yang siap saji. Berarti ke depan, memang cold chain itu sangat seksi banget, begitu. Dan maka saya perintahkan kepada Kabit cold chain, bagaimana cold chain ini bisa berkembang di PPLI. Antara lainnya kita harus bekerja sama dengan daerah-daerah yang programnya setiap 2 bulan sekali, Mas. Setiap 2 bulan sekali kita mengumpulkan UKM, UMKM di daerah-daerah maupun di provinsi-provinsi. Kita di situ ada sosis atau pengusaha-pengusaha sosis, terus di situ di daerah-daerah provinsi-provinsi kita akan menyiapkan, kita akan menggandeng. Hari ini bidang cold chain PPLI sudah mendapatkan 1000 partnership UKM-UKM yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung. Mau dibawa kemana ini? Inilah tugasnya PPLI. Inilah tugas yang kita kumpulkan, kita beri arahan, kita beri begini, barang kamu mau laku harusnya seperti ini. Kita kasih pelatihan-pelatihan. Kita juga bekerja sama dengan bidang packaging, pengepakan barang, dan kita bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan UKM-UKM di daerah ini. Kita harus tumbuh bersama. Maka ini adalah pasar bagi bidang cold chain di PPLI. Kita sudah punya partner 1000 UMKM yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung. Dan kemarin setelah kita acara di Jawa Tengah, dan di situ ada salah satu dan kita diundang langsung dengan business matching, ternyata anggota saya di Jawa Tengah mendapatkan barang-barang tersebut di Jawa Tengah yang memang harus bisa didistribusikan di Jawa Tengah, dan PPLI hadir di situ. Dan ada sebagian anggota melaporkan mendapatkan hari ini setelah
pencapaian kita adakan roadshow, Pulcen, istilahnya barang-barang yang akan kita kirim ini bermunculan semua. Ternyata ada dan bisa kita kerjakan. Itulah benefitnya anggota PPLI dan tantangan ke depan Pulcen dipimpin oleh Bapak Tejo Mulyono yang hari ini masih berpikir akan mengumpulkan UMKM yang ada di Bali bulan Desember. Setelah tahun 2023 selesai di akhir bulan di Bali, kita di tahun 2024 kita sudah akan keluar pulau seperti di Sumatera, Kalimantan. Kita akan memperkenalkan PPLI itu siapa, bidang apa yang ada di PPLI itu apa, program apa yang ada di PPLI itu apa, sambil kita ibarat kita ngamen, kalau bahasa di PPLI itu ngamen, mengumpulkan UMKM yang 10 kilo, yang 20 kilo, kalau dikumpulin ya tontonan itu Mas, itu yang bisa kirim itu. Itulah benefit anggota PPLI di sini. Harusnya anggota PPLI bisa ikut kontribusi dan ikut membesarkan PPLI bersama. Seperti itu Mas, monggo yang lainnya. Baik. Iya, di luar bidang Pulcen tentunya kan PPLI punya bidang-bidang logistik lain Pak ya, seperti mungkin proyek kargo, kontrak logistik, angkutan pelabuhan, mungkin juga kurir dan e-commerce. Apakah ada program yang sama Pak dengan Pulcen Pak di PPLI Pak? Saya perintahkan kepada para kabit-kabit saya, tidak harus yang ada diistimewakan, tidak harus ada yang didomain dan didominasikan oleh PPLI adalah Pulcen. Tidak, Pulcen tidak ada laut, kabit laut juga tidak bisa bekerja sama. Betul. Pulcen tidak bisa bekerja, tidak dengan kabit darat tidak bisa bekerja sama. Ya. Mari kita duduk bersama, mari kita pikirkan pola skema kerjanya seperti apa. Kabit Pulcen tanpa ada kabit laut yang di sini, ya tentunya mereka nggak akan bisa bekerja. Jadi mereka sudah ada bidangnya masing-masing. Kabit laut harus bisa tahun 2024 sudah bisa ada kantor-kantor di pelabuhan besar di Indonesia. Itu tugas besar dari kabit laut. Jadi anggota PPLI yang mau cari tiket, atau misal mau ke Roro, hari ini kita nggak perlu harus pakai, kalau di Merak saya lihat itu apa maklar ya, maklar tiket lah ya. Kalau saya berbicara di Facebook itu ada lagi harganya pun juga masih bisa kita untuk harga anggota. Maka saya perintahkan kepada kabit laut untuk mendirikan kantor-kantor PPLI yang ada di pelabuhan-pelabuhan besar. Intinya kapal Roro yang ada di pelabuhan seperti di Bali, Merak, ataupun di Kalimantan Selatan, Trisakti, ataupun yang lagi di Jawa Tengah, kita udah siapkan kantor-kantor PPLI ada di situ. Itu tugas dari kabit laut. Untuk FMCG, B3, proyek kargo, kurir, itu saya darat. Hari ini mereka sudah berjalan dan bekerja sama yang nantinya akan bermanfaat untuk anggota-anggota di daerah maupun di kota. Itu sudah ada bagian sendiri-sendiri. Untuk kabit udara yang hari ini sudah mempersiapkan sebuah aplikasi ataupun untuk digitalisasinya PPLI, bagaimana bekerja, itu sudah pada disiapkan oleh kabit udara. Semuanya duduk bersama, kolaborasi, pikirkan yang terbaik untuk anggota di kota maupun di daerah. Saya target untuk kabit semuanya tahun depan, tahun 2024 sudah tidak ada pertanyaan, karena semua 3 tahun kemarin
kita membangun, ini sudah waktunya tidak bertanya. Kemarin kita sudah diterima dengan berbagai kementerian, kita sudah diterima, dan hari ini kita sudah punya anggota, dan anggota sudah baik dari verifikasinya, komunikasi antara DPP dan DPW sudah terjalin, apalagi program sudah ada, tahun depan harus berjalan. Seperti itu Mas, harapan saya. Baik. Menyinggung soal digitalisasi logistik, dari tahun ini kan juga dari PPLI banyak melakukan kolaborasi Pak untuk dengan beberapa perusahaan terkait digitalisasi logistik ini Pak. Yang sudah berjalan bentuknya seperti apa Pak? Siap. Terima kasih. Jadi PPLI 1 tahun kemarin kita berbicara digitalisasi. Kita sudah ada pengembangan. Mungkin kita di sini tidak bisa berbicara merek Mas ya. Kita tidak berbicara merek ataupun apa namanya itu. Tetapi kita sudah menyiapkan dan itu sudah jadi dan tinggal jalan. Itu sudah jadi dan jalan. Bagi anggota PPLI yang hari ini saya perintahkan DPP, jajaran DPP pusat, jangan asal minta iuran. Memang iuran di PPLI tidak ada. Jangan hanya sekedar mengumpulkan anggota. Jangan hanya sekedar duduk ngopi bersama ataupun tampil, tetapi jajaran DPP, DPW bisa memberikan manfaat kepada daerah ataupun anggota PPLI sebuah pekerjaan. Bagaimana pekerjaan itu dikemas? Salah satunya yang barusan dipertanyakan adalah digitalisasi. PPLI 1 tahun kemarin sudah mempersiapkan dari sampai kita pemesanan truk, kita sudah sampai jalan, kita sudah bisa men-tracing. Kita bongkar, kita sudah bisa lihat. Sampai menjadikan invoice digital, kita sudah ada. Maka PPLI di sini tidak lengkap. Hanya kita perlu DPW di daerah, DPP harus sering berkomunikasi. Disinilah akan menjadikan sebuah pekerjaan yang bagus. Dan itu pun yang diperlukan hari ini, digitalisasi. Kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak BUMN yang ada hari ini, yang kemarin tampil, memang kita tampilkan di anniversary, dan anggota sudah pasti tahu arahnya kemana PPLI, dan sebagai yang hadir kemarin, arahnya kemana PPLI. Kemarin sudah saya tampilkan, kita bekerja sama dengan siapa di situ, arahnya kemana, anggota udah paham, dan kita tinggal menjalankan, dan mereka meminta, dan mereka bertanya, dengan segitu banyaknya anggota yang akan memperkerjakan, kalau kita tidak dibantu dengan digitalisasi, repot. Maka hari ini sudah kita akan tahun 2024, bulan depan, sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena semuanya sudah tersusun dan terprogram, tinggal jalan. Seperti itu Mas. Pada intinya digitalisasi PPLI udah siap, untuk pengembangan udah tinggal jalan. Begitu Mas. Baik. Oke, berarti dari PPLI sudah menyiapkan semacam kayak bentuk marketplace atau aplikasi yang nantinya menghubungkan antara pemilik armada dengan pemilik barang Pak, yang semua end to end gitu ya Pak, mulai dari pembayaran sampai dengan invoice gitu ya Pak. Yang saat ini untuk yang sederhana lah, sebetulnya sederhana ya, seperti yang Mas sebutkan, kita berbicara digitalisasi yang nantinya setiap DPW, jajaran ataupun anggota kita mempunyai user ID-nya. Untuk kita berbicara dashboard di sini kita nggak akan buka Mas ya, karena ini adalah
hanya PPLI. Jadi kita nggak akan kita bongkar-bongkar ya. Kalau berbicara dashboard dari isi sistem tersebut, mungkin kita tidak akan berbicara di sini. Tetapi pada intinya sistem ini sudah saya perlihatkan dan kita sudah training dan kita sudah akan men-trial dengan saya belajar yang tadinya kita berbicara manual, akan saya kasih belajar gratis 2 bulan untuk anggota PPLI, gratis 2 bulan untuk belajar mempergunakan ini, menghubungkan antara pemilik barang ataupun sampai menjadikan sebuah pembayaran. Kita sudah siapkan semuanya di situ. Kita ada anggota, kita ada kolom untuk customer, kita sudah ada kolom untuk pembiayaan. Ini sudah ada. Tinggal kita akan berjalan dan tidak ada pertanyaan kembali pada tahun 2024 awal. Hari ini kita sudah bekerja ngamen, kita sudah menyiapkan, mencari, bekerja sama dengan BUMN, bekerja sama dengan instansi swasta, kita sudah dapat. Kalau anggota tidak menggunakan sistem ini, pasti akan ketinggalan. Menggunakan sistem juga akan, tidak menggunakan juga akan mempengaruhi perusahaan anggota sendiri. Karena PPLI sudah ketok palu, sistem berjalan. Karena BUMN ataupun instansi mereka sangat terbantukan. Seperti itu, Mas. Baik, baik. Pak, kita ketahui selama setahun terakhir tentu kan banyak isu logistik yang menjadi perhatian tentunya juga bagi PPLI dan dari pemerintah gitu, Pak. Kalau pengamatan dari PPLI, Pak, untuk isu-isu logistik yang setahun terakhir menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, apa saja, Pak? Terima kasih, Mas. Kita PPLI dan saya sendiri sering menghadiri diundang oleh pihak-pihak kementerian, kita sudah sampaikan di situ. Dan kita temuan-temuan di lapangan sudah kita sampaikan. Salah satunya sering saya bicara itu, Mas, keterlambatan pendistribusian BBM di daerah. Okay. Itu yang menjadikan permasalahan logistik. Nah, kalau pemerintah berbicara ataupun yang di senior saya berbicara logistik mahal, Indonesia mahal, bagaimana tidak mahal? Satu, keterlambatan distribusi BBM di daerah, itu sering saya tanyakan. Mahalnya tarif tol, pungli masih ada di berbagai wilayah tertentu, itu masih ada. Infrastruktur jalan. Kalau kita berbicara UKM, berbicara desa, infrastruktur desa ke kota ini masih sangat buruk. Saya tidak berbicara infrastruktur jalan provinsi. Hari ini infrastruktur jalan provinsi saya nilai bagus. Tetapi saya sering kunjungan dan saya sering melihat. Contoh aja yang dekat dengan saya. Saya berbicara di desa Jember ya, di daerah Jember ya, ataupun di desa yang sering saya tahu, yang di Blitar ya, di Blitar paling ujung sendiri. Kalau di Blitar saya lihat telur, itu. Bagaimana saya mau kirim telur kalau saya armada saya di sana, jalannya batunya masih segini-gini, batunya masih gini-gini. Apa nggak pecah itu telur? Otomatis pecah. Maka telur itu masih ditarik oleh sepeda motor ke kota. Berarti ada pengeluaran kos dari desa ke kota. Kalau kita berbicara sayur-mayur yang ada di daerah Banyuwangi, Jember, bagaimana
saya harus kirim truk saya masuk ke lereng gunung untuk ambil kacang panjang, terong, kalau unit saya tidak bisa masuk. Ya. Otomatis masih dibawa oleh sepeda motor yang ada di belakang itu. Itu kan udah pengeluaran sendiri itu. Berarti saya lihat infrastruktur jalan di desa untuk ke kota ini masih buruk. Harapan saya untuk pemerintah itu diperhatikan. Ya, tidak semua saya berbicara provinsi desa ke kota jelek, Mas ya. Hari ini sudah masuk ya, sampai ada di aspal yang dicor itu saya lihat ada, hanya masih perlu banyak yang diperbaikin, mungkin dari pemerintah daerahnya ataupun keuangan pemerintah daerah nggak ada untuk arah ke sana. Tetapi harapan saya infrastruktur dari desa dan ke kota itu sangat harus perlu diutamakan dulu itu, karena untuk percepatan dan kos itu akan menjadikan penekanan kos pengiriman. Seperti itu, Mas. Baik. Terkait yang Pak Dedi sampaikan soal mahalnya tol ya Pak ya? Ya. Itu di ruas mana saja yang menjadi perhatian teman-teman PPL Pak yang sering dikeluhkan Pak? Sering dikeluhkan. Pertama tarif tol, terus memang ya kita tidak seperti membalikkan tangan dengan program-program pemerintah yang hari ini akan penyambungan tol. Saya sangat menghormati dan itu akan sangat bagus ya. Kita berbicara yang Sumatera ya, yang hari ini mulai penyambungan sampai ke Aceh nantinya, itu juga akan membantu ya di transportasi maupun di logistik. Kita berbicara mahal ya hari ini kita berbicara mahal, angka yang kita dapat dan untuk kita mau pakai jalan tolnya aja sendiri udah separuh sendiri ya. Mana itu tidak berbicara mahal. Kalau kita berbicara kita call diesel aja, oke lah, saya akan berbicara ongkos di sini ya, 3 juta itu call diesel harganya Surabaya ke Jakarta. Kalau diambil tolnya aja 1 juta atau 900.000 tolnya, kita masih punya sisa berapa? 2.100.000. Belum BBM. Berapa BBM Surabaya ke Jakarta? Ya. Saya hitung 900. 1.800.000. BBM. Gaji supir. Spare part. Betul. Hitung-hitungan ini yang sudah aku jalankan. Ongkosan 3 juta. Kalau tolnya 900.000. BBM-nya 900.000, ketemu 1.800.000, masih punya sisa 1.200.000, belum gaji sopir, belum BBM, belum ban. Apa tidak mahal itu hitung-hitungannya? Ya. Kalau kita mau lewat jalur bawah, kita masih ngapain kita bangun tol? Hitung-hitungan mudah itu, hitung-hitungan paling mudah. Begitu, Mas. Baik. Apakah itu tidak sebanding Pak? Maksudnya kan tentunya dengan lewat tol kan ada percepatan waktu tempuh gitu, ketimbang lewat jalur arteri Pak. Itu apakah tidak memangkas kos Pak? Kalau kita berbicara tol, memang kita hormat dengan PU ataupun pengembangan atau pemerintah ya. Itu sangat membantu, Mas. Sangat membantu percepatan. Apalagi kalau kita berbicara cold chain dan kita berbicara kecepatan untuk pengiriman, tol itu sangat membantu. Hanya kalau kita hitung dengan harga sekarang, harga logistik sekarang itu belum seimbang, Mas. Tadi saya hitung tadi, kan belum seimbang. Belum seimbang dengan harga yang sekarang. Dengan kalau kita masuk tol, kita berbicara percepatan, ini belum seimbang.
maka saya sebutkan tarif tol masih mahal, gitu. Di situ yang saya kan mudah banget hitung-hitungan seperti matematika aja itu kan, gitu. Ya. Seperti itu, Mas. Ya. Saran dari PPL apa, Pak? Apakah perlu harga khusus untuk para pelaku logistik ini, Pak, untuk tarif tol atau seperti apa, Pak? Kalau kita berbicara harga khusus nggak mungkin lah, Mas. Tol itu masih berhutang kok. Kan begitu. Tol itu masih berhutang. Nah, kalau kita harga khusus, kita minta harga khusus nggak bisa dikhususkan. Cuma hanya kita ingin menekan aja lah. Harga tol itu diturunkan berapa gitu. Jangan tiap tahun naik lah. Tetapi nggak memikirkan kita yang ada di logistik itu. Gitu. Hitungan itu matematika aja lah. Mudah banget itu. Gitu. Sepertinya seperti itu. Kalau kita berbicara harga khusus untuk logistik, belum lah. Cuman sedikit aja lah berpikir. Gitu loh. Matematika itu, Mas, hitungan aja itu. Sedikit aja untuk harga tol itu diturunin. Jangan dinaikin tiap tahun. Kalau naik nggak apa-apa kalau harga logistiknya ikut naik. Nggak ada masalah di sini. Kalau harga logistik masih tetap aja harga tol naik, ya lebih nggak karuan lagi gitu loh, Mas. Begitu, Mas. Ya, Pak, menyambung soal masih adanya pungli, Pak. Sebenarnya kalau terkait pungli ini kan yang saya pahami kan masih dominan di luar Jawa gitu, yang masih menjadi perhatian, misal kayak seperti di Sumatera. Kalau dari PPL ini yang dimaksud pungli yang gimana, Pak, yang menjadi perhatian, Pak? Ya, kita kemarin diundang oleh Kementerian Bappenas. Kebetulan saya juga hadir di situ. Dan semua keluhan-keluhan, temuan-temuan di lapangan udah kita sampaikan semuanya. PPLI lebih berani untuk menyampaikan itu. Berbicara pungli, berbicara keterlambatan BBM, berbicara mahalnya tol, itu sudah kita sampaikan. Waktu kita ada undangan Kementerian Bappenas ataupun kita ada Kementerian Desa, itu udah pasti. Kalau kementerian berbicara harga logistik mahal, ya ayo kita duduk bersama. Kita duduk bersama, kita hitung-hitungan pengeluaran kos-kos kita yang di daerah. Kalau kita berbicara pungli, kita berbicara tidak semua daerah, Mas, tidak semua daerah, tapi ada daerah-daerah tertentu yang memang di situ ada namanya pungli-pungli. Harapan PPLI, harapan logistik lainnya dan transportasinya ada itu. Saya nggak menyebutkan daerah ya di situ, nanti bisa berbahaya itu. Tetapi kalau kita di kementerian udah kita sampaikan itu, ya. Di titik-titik A, B, C, D sudah kita sampaikan, yang berseragam dan yang tidak berseragam udah kita sampaikan semua itu. Dan temuan-temuan itu kita bukan temuan lagi, kita udah menjalankan. Kalau hanya bongkar barang ringan, satu fuso itu bisa 1 juta, ongkos kuli bongkar, itu kategori pungli atau memang keharusan kita bayar ongkos kuli 1 juta? Ya. Itu pungli atau keharusan. Tetapi hari ini dua-duanya itu berjalan, keharusan dan pungli. Harapan saya di pemerintah itu harus bisa kalau dihilangkan, tetapi bagaimana? Tapi pemerintah kemarin sudah menerapkan hal tersebut, tetapi temuan masih ada. Presiden sudah berbicara, lapor, Kapolri sudah berbicara, lapor, tapi masih ada. Itu yang membuat harga, kalau berbicara logistik Indonesia mahal, yang mahal geografis, infrastruktur, distribusi, tarif tol,
Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Dan PPLI mendapatkan tugas dengan Kementerian Bappenas yang Badan Perencanaan Logistik ataupun Transportasi Indonesia. PPLI sudah menghitung, PPLI sudah kasih kajian, PPLI sudah menginformasikan, tinggal pemerintah seperti apa menggunakan atau dipakai atau tidak. Itu PPLI memang berani berbicara tentang itu. Harapan saya di pemerintah bisa membereskan hal-hal tersebut, membuat kita pengiriman barang lancar, kos pengeluaran itu bisa ditekan. Pada dasarnya intinya PPLI sudah berani berbicara di depan kementerian, di gedung terhormat tersebut. Silakan dikerjakan oleh kementerian-kementerian yang ada. Begitu, Mas. Baik. Terakhir, mungkin bisa disampaikan ulang Pak untuk program kerja dari PPLI untuk tahun depan Pak. Apa program strategis Pak yang akan dikerjakan Pak? Selama 3 tahun ini semuanya sudah mengikuti dan semuanya sudah mendengar dan melihat roadshow-nya. Mereka sudah mendapat kemitraan di daerah-daerah dan sudah ada yang menikmati dari kemitraan tersebut. Kulcen punya 1000 kemitraan. Kemitraan UMKM yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandung, itu sudah bisa ada dinikmati kepada anggota PPLI yang di bidang Kulcen. Tetapi tidak berbicara Kulcen tidak bisa berkait dengan berbicara retail. Semuanya harus bisa. Dan hari ini di bidang retail dan kabin darat kita sudah membuatkan program dan lebih indah dan lebih bagus dan itu bisa langsung mengena ke anggota. Hari ini PPLI hanya tidak bisa meminta. PPLI hari ini sudah bisa memberikan, menyajikan kepada anggotanya. PPLI sudah bekerja sama dengan BUMN yang ada. Kita sudah ber-MOU, kita sudah hitung-hitungan, kita sudah berpikir, kita sudah analis, sudah sampai terjadikan harga, kita sudah menjadikan berapa benefitnya. Tinggal anggota PPLI bisa menjalankan atau tidak. Intinya DPP dan DPW sudah tidak meminta, tetapi tugas dari PPLI, tugas dari jajaran bisa memberikan peluang atau pekerjaan kepada anggota. Itu sudah ada di kabin darat dan alhamdulillah kita sudah diterima dengan 1, 2, 3, 4 BUMN besar yang memang ada di Indonesia dan itu sudah di tangan PPLI. Tinggal sebagaimana anggota bisa memberikan yang terbaik dan kepercayaan, PPLI bisa memberikan kepercayaan kepada BUMN yang sudah ada bekerja sama dengan PPLI. Itu ada di kabin darat. Untuk kabin laut, saya perintahkan minimal tahun 2004 sudah ada perwakilan untuk ada di pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Itu kabin laut. Agar untuk apa? Hari ini kita tidak akan bisa ke Kalimantan Selatan kalau kita tidak menyeberang laut. Maka itu potensi itu yang harus dikerjakan oleh kabin laut. Harus ada perwakilan di daerah-daerah agar tidak ada kebingungan anggota yang mau menyeberang. Itu kan ada benefitnya sendiri. Itu kan ada keuntungan sendiri untuk anggota. Kemarin anniversary PPLI kita sudah mengundang berbagai instansi perusahaan-perusahaan
perusahaan pelayaran. Kita sudah tunjukkan semuanya itu di anniversary kemarin. Anggota semua sudah melihat, anggota sudah bisa tahu arahnya kemana PPLI itu. Untuk apa PPLI mengundang mereka? Untuk apa PPLI ber-MOU dengan mereka? Kalau bukan untuk anggota. Apa PPLI akan dominan dengan orang 1-2? Tidak. Kita akan bekerja sama dari anggota untuk anggota. PPLI bukan hanya untuk jajaran. PPLI bukan hanya untuk ketua DPW, tetapi dari anggota ke anggota kita akan bagi bersama kue itu. Kalau ada jajaran yang menguasai ataupun berdiri sendiri, tinggal melapor aja. Ada di daerah yang tidak mendapatkan kue, tinggal lapor ke saya, akan saya beresin. Kue terbagi semua untuk daerah. Berikan anggota kepercayaan di PPLI. Itu yang program ke depan yang sangat strategis, program tahun 2024. Tidak ada pertanyaan, tinggal jalan. Itu program strategis untuk PPLI di tahun begitu, Mas. Apakah ada target khusus untuk tingkat kepengurusan untuk di tahun depan, Pak? Mungkin bertambah berapa provinsi lagi, Pak? Target apa, Mas? Putus-putus. Target kepengurusan dari PPLI, Pak. Apakah di tahun depan ada target khusus? Mungkin ada menambah berapa kepengurusan lagi, Pak, di tingkat provinsi gitu, Pak? Kalau kita sudah mendata anggota, kita sudah, kalau untuk target khusus tidak, Mas. Target khusus untuk menambah anggota, buat apa? Anggota banyak. Kalau mereka tidak bisa bekerja. Iya. Harapan saya, apa PPLI ataupun asosiasi ataupun organisasi anggotanya banyak, bangga? Oh, enggak bangga, Mas. Enggak. Ayo kita berdiri bersama, ayo kita maju bersama. Kita tunjukkan bahwa kita bisa. Yang ada hari ini akan saya kerjakan. Kalau untuk target khusus menambah anggota, udah cukup. Kita dengan anggota kita, saya informasikan, Mas, kemarin di anniversary anggota PPLI yang tercatat ada 512, tetapi mereka hampir 300 lebih memberikan kontribusi untuk mensukseskan PPLI. Berarti anggota 300 lebih, berarti anggota PPLI ini sudah merasakan adanya kenyamanan dengan PPLI. Jajaran, harapan jajaran sudah harus bisa melihat peta ini, ataupun anggota ini. Mereka sudah merasa memiliki, dan mereka merasa terpanggil untuk mensukseskan program-program PPLI ke depan. Kalau target khusus tidaklah. Yang ada kita kerjakan. Pengembangan tetap terus berjalan. Seperti itu, Mas. Baik. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Dedi. Sekali lagi, selamat hari jadi ketiga untuk PPLI. Semoga untuk program-program di tahun 2024 sukses, Pak, ya. Berjalan lancar, Pak. Terima kasih. Sukses. Baik. Terima kasih, Pak Dedi. Selamat siang. Assalamualaikum. Kembali. Selamat siang. Terima kasih.